Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Talita, Bu Nike, mana Bu Nikenya? Oh, Bu Nike. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Setiap saat kita harus bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu syarat agar nikmat kita ditambah. Betul ya? Betul. Ya, Masya Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayatnya sudah kita bisa hafal. Namun kadang prakteknya tidak mudah. Susah. Sudah dikasih banyak, kurang. Sudah dikasih sehat, malah suka marah-marah. Giliran dikasih sakit, baru banyak istighfar. Padahal syarat untuk ditambah nikmat itu dengan syukur. Nah, Masya Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah bersyukur? Ya, bagaimana caranya agar nikmat yang sedikit maupun nikmat yang banyak tidak mempengaruhi kita dalam bersyukur? Ingin tahu tidak kira-kira? Ingin ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi kalau kita rezekinya lagi banyak, kita syukur, kadang gampang, kadang nih. Tapi kadang kalau rezekinya sedikit, lagi susah, sempit, waya kedir, Allah sampaikan dipersempit rezeki kita, kadang kita sulit bersyukur. Bagaimana caranya agar kita mudah bersyukur? Kenapa kita perlu mudah bersyukur? Karena ingat tadi bahwa tambahan nikmat itu hanya diberikan oleh Allah manakala kita pandai bersyukur. Dan jika kita syukurnya perlu syarat, pakai syarat, maka inna adzabi lasyadid. Siksaku, kata Allah, begitu sangat menyedihkan. Pedih. Oke. Kalau kita sehat, bersyukur. Kita sakit, bersyukur. Kita sekarang posisinya masih muda, bersyukur. Ya, saya udah tua ya. Masih tuan saya. Ya Allah. Tapi ketika sudah tua pun bersyukur. Kenapa? Harus dicari ribuan, mungkin jutaan alasan agar kita mudah bersyukur. Ingat, kenapa? Ada tambahan nikmat yang Allah janjikan. Kalau kita tidak bersyukur, kufur, ada siksa yang Allah berikan. Tidak nunggu akhirat, tidak nunggu meninggal. Di dunia pun akan langsung terasa. Masya Allah. Nah, bagaimana nih agar kita mudah bersyukur? Maka Rasulullah Muhammad SAW ya, menyampaikan dalam sabdanya, ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fauqakum. Masya Allah. Lihatlah kalian wahai manusia kepada orang-orang yang lebih susah di antara kalian daripada dirimu, yang lebih sulit, yang lebih rendah, yang lebih kehidupannya tidak beruntung daripada dirimu, daripada kehidupanmu, ya. Dan wala tangduru ilaman huwa fauqakum, dan jangan kau lihat orang yang lebih tinggi daripada dirimu, kehidupannya lebih mewah, lebih kaya, lebih tinggi pangkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena hal itulah cara untuk mudah mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah. Nah, kalau kita
puasa. Ini Allah janjikan dikasih piala bergilir. Apa namanya? La'allakum tattaqun. Piala bergilirnya namanya takwa. Atau kalau kita bahasakan dengan bahasa populer sekarang, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita diberi aplikasi spesial di ponsel Android kita. Apa namanya? Aplikasi tersebut adalah takwa. Masya Allah. Aplikasinya namanya takwa. Maka takwa ini harus diaktifasi biar bermanfaat. Bagaimana cara mengaktifasinya? Dengan cara bersyukur. Masya Allah. Betul. Jadi diaktifasi. Di ponsel kita banyak macam-macam aplikasi. Kalau nggak diaktifasi, nggak dipencet-pencet, nggak diikuti-ikuti, setuju-setuju, nggak akan bisa. Iya. Takwa juga begitu. Takwa, kalau kita bertakwa, Bapak Ibu adik-adik semua, maka kita diberikan keberkahan. Alhamdulillah. Barokah itu bisa jadi bertambah. Barokah itu bisa jadi tambah nikmat, tambah tinggi kualitasnya. Tapi tingkatan barokah yang tertinggi adalah tambah dekat cintanya kepada Allah. Itu barokah. Siapakah nama Nabi yang dalam hidupnya hampir nggak pernah terlihat sehat, selalu diuji dengan sakit? Nabi siapa? Nabi Ayub. Sedangkan kita, ya sakitnya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Nah, Nabi Ayub pandai bersyukur. Meskipun diuji sakit, sakitnya tidak mengubah rasa syukurnya kepada Allah. Nabi Sulaiman, kaya atau miskin? Kaya luar biasa. Tapi kekayaannya begitu luar biasa, tidak memunculkan kesombongan dan lupa terhadap akhirat, justru tambah syukurnya. Bahkan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Ya Allah, kasih mudah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Masya Allah. Surah An-Naml ayat 10 ya 9. Ya, Masya Allah, Bapak ada hafal. Ya. Nah, bagaimana cara bersyukur tadi? Ingat, lihat di bawah kita dalam hal urusan dunia, tapi lihat di atas kita dalam hal urusan ibadah untuk akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia akan menghasilkan pahala akhirat, manakala niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kerja untuk keluarga pun, ya Allah, aku bekerja, jadikan ini amal ya Allah, kau nilai pahala nanti di akhirat ya Allah. Meskipun di dunia kita rasakan untuk anak istri kita. Apalagi mengajar, berbisnis, berwirausaha, apapun yang dilakukan, ingat, niatkan untuk dapat pahala di akhirat. Ada amalan yang kelihatannya akhirat, tapi isinya dunia. Apa itu contoh? Sholat. Tapi sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya ingin dilihat orang hebat, ingin dilihat orang soleh, ingin dinamakan sebagai orang yang alim, yang dekat dengan masjid, yang punya pengaruh. Maka hanya di dunia itu dia dapat, akhirat nggak dapat. Allah sampaikan, man yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthi wa man yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tahu artinya ya? Nah, kalau nggak tahu artinya gampang sekarang. Tinggal kita ngomong depan ponsel kita, ada itunya, diterjemahin sama ponsel. Masya Allah, cari terjemahannya gampang sekali. Masya Allah. Makanya teman saya nulis, ya, disertasinya di UIN, beliau sampaikan apa? Ya, matinya seorang dai. Tapi bukan artinya dai-nya mati, tapi sekarang posisi dai itu hampir bisa digantikan oleh Google. Kalau hanya knowledge, hanya science, hanya ingin mendapatkan pengetahuan. Padahal pengetahuan tidak bisa mengubah orang. Yang mengubah orang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari hatinya. Siapa? Allah yang mengubahnya. Lewat mana? Lewat pendaran energi yang disampaikan oleh manusia. Masya Allah.
Makanya meskipun Google lebih pinter, tapi kita tetap berguru. Karena Google hanya mengajarkan pengetahuan, sedangkan guru mengajarkan karakter dan ruh. Ya, itu Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Man yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa yang ingin balasan akhirat, ditambah nikmatnya, ditambah balasannya di dunia dan di akhirat. 2. Wa man yuridu hartad dunya. Siapa yang menginginkan balasan dunia, yu'tihi minha, nu'tihi minha, maka diberikan oleh Allah untuknya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Namun sayang, tidak ada bagiannya di akhirat. Na'udzu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan, luruskan niatnya karena Allah. Kita sholat Idul Fitri nanti insya Allah ya, panjang umur semuanya. Amin ya Allah. Ya, kita berharap sampai Ramadan berikutnya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Karena kita nggak tahu sampai berapa Ramadan lagi. Iya. Ya, kita dikasih jatah waktu. Maka kalau ada temennya ulang tahun, nah, ingetin tuh. Ya, semoga semakin berkah di sisa umur yang dititipkan oleh Allah bersamaan dengan berkurangnya jatah hidup di dunia ini. Masya Allah. Gitu. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, satu-satunya cara agar kita ditambah nikmat oleh Allah yaitu dengan bersyukur. Salah satu cara bersyukur ya, yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah melihat manusia, orang-orang yang lebih rendah, yang lebih susah, yang lebih mungkin terdolimi daripada kita, yang hidupnya kadang makan kadang tidak, yang perekonomiannya kadang bisa sekolah kadang tidak ya. Kita lihat, padahal kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya dilahirkan sama, punya hak yang sama. Tapi kenapa Allah ya besut ya, wa yaqdir, Allah meluaskan sebagian rezeki hambanya dan Allah pun menyempitkan sebagian rezeki hambanya. Untuk apa? Ya, untuk ujian. Yang kaya jangan sampai lupa diri, ingat yang di bawah jangan sampai putus asa, ingat Allah. Kenapa? Hidup ini panggung sandiwara. Tidak ada orang boleh berbangga dengan harta dunia manakala tidak ingat Allah. Maka Allah ingatkan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan Allah sampaikan orang udah ada belum ya? Orang-orang yang dikasih kelebihan harta oleh Allah banyak yang lupa daripada ingat. Dan kapan ingatnya? Hatta zurtumul maqabir, ketika sudah masuk kubur. Kan kita tidak ingin ingat-ingat ketika masuk kubur. Kalau begitu maka tidak diterima. Masya Allah. Naudzubillah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan syukur kita. Kita kaya, kita miskin, kita lapang, kita sempit, kita sehat, kita sakit, jangan pernah sampai mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita tutup, saya ajak ibu-ibu semua, adik-adik semua yang ada di sini untuk memperbanyak menangis. Ya. Menangis karena syukur, bukan menangis karena meratapi nasib. Menangis karena syukur. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad memberikan peluang, ya, kesempatan. Sab'atun yaumala dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. Salah satunya yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang paling belakang tuh, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah di saat sepi. Jadi nangisnya itu mengingat Allahnya bukan dalam seminar, dalam sebuah workshop atau pelatihan ESQ misalnya, bukan. Tapi menangisnya khalian, ketika dia sendiri, privacy, seketika berdua sama Allah. Kapan itu? Kapan aja. Ketika kita mungkin lagi naik motor sendiri, naik mobil sendiri, atau dalam keramaian tapi kita ngobrol sama Allah, itu khalian fafadat ainahu, kemudian menetes atau mengembang air mata di mata kita. Maka kalau kita lakukan ini
dengan rasa syukur melihat orang difabel. Kita nangis, ya Allah, kalau aku diuji seperti itu belum tentu aku mampu. Ya Allah, kuatkan dia, ya Allah. Berikan kesabaran padaku dan mudahkan aku bersyukur. Kemudian kita mengembang air mata kita dan kita nangis. Maka kalau itu kita lakukan, maka Allah berikan jaminan dikasih naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang disampaikan oleh